When you get used to sin, the end game's nothing new. There's no real healing here. Why get caught in belief? The mind's the greatest. Panjat tebing atau sport climbing sepertinya akan dan masih jadi salah satu olahraga unggulan pendulang emas untuk Indonesia. Jika tahun lalu kita mampu mendulang emas di ajang Olimpiade lewat Frederick Leonardo, maka tahun ini regenerasi atlet sport climbing sepertinya akan terus Indonesia jaga. Saat di SEA Games, banyak atlet Indonesia meraih emas. Ya, salah satunya adalah bocah 15 tahun, Ardana Cikal. Anak ini masih benar-benar muda, tapi dalam kategori Leeds, dirinya berhasil atau sukses keluar jadi yang terbaik mengungguli atlet Thailand. Dan inilah kisah dibalik kesuksesan Spider-Man 15 tahun dan atlet-atlet sport climbing Indonesia dalam mendulang emas untuk Ibu Pertiwi. Like a hero, some sheriff from Reno. And when the time got near, you ran from commitment with long lines of fear. 'Cause you were one to one, one to two. Bicara soal cabang olahraga panjat tebing atau sport climbing, ya, Indonesia emang super jago di olahraga satu ini, terutama di nomor speed, di mana kita sering disebut sebagai powerhouse dunia di speed climbing. Di Asian Games dan IFSC World Cup, Indonesia rutin borong medali emas. Bahkan tak jarang dalam sebuah kompetisi sering terjadi All-Indonesian Final di speed. Di Olimpiade tahun lalu, Frederick Leonardo bahkan mampu meraih emas Olimpiade Paris 2024 di men's speed climbing. Dan sebagai info, ini adalah emas Olimpiade pertama Indonesia di luar bulu tangkis sejak 1952, di mana saat itu Frederick mampu mengalahkan atlet Cina dengan waktu personal best 4,75 detik. Lihatlah, sebuah momen yang kemudian menempatkan nama Indonesia sebagai salah satu tempat lahirnya atlet-atlet panjat tebing terbaik di dunia. 1 tahun berselang, di ajang yang mungkin belum sebesar Olimpiade, Indonesia kembali menunjukkan jika mereka tak akan pernah kehabisan atlet berbakat di panjat tebing. Di SEA Games Thailand, meski Indonesia banyak menggunakan atlet muda, namun faktanya atlet pelapis muda kita justru tampil gila-gilaan. Di mana sampai hari ini, panjat tebing sudah sumbang 4 emas dari 4 nomor yang sudah final, plus beberapa perak dan perunggu. Di kategori Leeds, atau kategori di mana atlet harus memanjat rute sulit setinggi mungkin dalam waktu terbatas, Indonesia mampu mengawinkan 2 emas, di mana Ardana Cikal Dharma Wulan meraih emas di kategori putra, dan Alma Ariela Tsani meraihnya di kategori putri. Sementara itu di kategori speed, Indonesia juga berhasil mendapatkan emas di kategori putra lewat Atashifa Robi Al-Hilmi dan juga Puja Lestari di kategori putri. Ya, sekali lagi, di SEA Games Thailand tahun ini, para atlet pelapis Indonesia menggila, mendominasi total di 2 hari pertama dan ya, inilah salah satu cabur unggulan Indonesia saat ini. Gak cuma di ASEAN, saat climbing sport juga mulai diandalkan di level Olimpiade atau dunia. Suddenly steered. When I call your name, smothered across the flame, and all the black-eyed Casper around my feet tell me they shared the same defeat. Did you find yourself? I can't find my head. Don't make me doubt what I believe. Don't prove that I deceived myself too. I went down to the banks again. Wash my hands where we left our sin. Bicara soal peraih emas di sport climbing sendiri, kami pikir kita telah menemukan masa depan yang cerah di panjat tebing. Pasalnya, 3 dari 4 peraih emas tersebut usianya masih di bawah 20 tahun. Sebut saja Atashifa Robi Al-Hilmi yang baru berusia 18 tahun. Lalu ada atlet wanita Alma Ariela Tsani yang baru 16 tahun dan yang gak kalah gila yakni Ardana Cikal Dharma Wulan yang baru berusia 15 tahun. You smile at me like you told me so, and you must think the same, that I must think it's fair. Lying in the swamp of some Mississippi land, I was a coward too. I was a coward too. Ardana Cikal, 15 tahun, emas. Kalian gak salah, Ardana Cikal Dharma Wulan, remaja kelahiran Bandung 8 September 2010 ini baru menginjak usia 15 tahun. Namun di Thailand, ia baru saja memenangkan emas SEA Games untuk kategori Leeds.
Di final, dirinya mencatat skor 39+, mengungguli atlet Thailand Auswin Aurichit dengan 38 poin dan rekan senegaranya Mahisa Cesar 37+ untuk meraih medali perunggu. Ya, meski sempat kehilangan keseimbangan di rute final, Cikal pada akhirnya berhasil mengatasi problemnya dengan teknik napas yang dilatihnya dan membuktikan mental juara di usia yang semuda itu. Sebagai info, ini adalah debut SEA Games-nya dan Cikal langsung merengkuh medali emas, sekaligus mengukir sejarah sebagai salah satu atlet termuda yang sukses meraih emas di ajang SEA Games. The flame and all the black-eyed Casper around my feet tell me they shared the same defeat. Did you find yourself? I can't find my head. Don't make me doubt what I believe. Don't prove that I deceive myself too. Bicara soal Cikal sendiri, keberhasilannya jadi atlet peraih emas termuda tak terlepas dari dukungan kedua orang tuanya. Sejak usia 4 tahun, orang tuanya Nanang Suryono Damardono dan Dewi Wulansari telah melihat bakat itu dan langsung mengarahkannya ke jalur yang benar. Mereka membawa Cikal ke Eiger Climbing Center di Eiger Flagship Store, Jalan Sumatera, Bandung. Meski saat itu usianya belum cukup untuk jadi member resmi, Cikal tetap boleh latihan di area bouldering. Dan sejak resmi bergabung di usia 7 tahun, latihan rutinnya membuahkan hasil manis. Cikal memborong juara di berbagai kompetisi lokal seperti event Eiger, FPTI, Tusenit, hingga IS. Dan sejak saat itu, nama Cikal sering disebut sebagai Adam Ondra Cilik karena gaya panjatnya yang teknis, kuat, dan penuh determinasi. Mirip legenda dunia asal Ceko, Adam Ondra, yang jadi idolanya. Ya, kini dengan usianya yang masih sangat belia, pintu menuju Olimpiade 2028 atau 2032 pun terbuka lebar buat Cikal. Dirinya adalah bukti nyata regenerasi panjat tebing Indonesia yang lagi di puncaknya. Wajah yang berpotensi mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia selanjutnya. Caught in belief, the mind's the greatest thief, makes pursuit appear suddenly steered. When I call your name. Alma dan Robi Al-Hilmi. Selain Cikal, Indonesia juga melahirkan wanita 16 tahun yang sukses meraih emas. Dia adalah Alma Ariela Sani. Jika Cikal tadi berasal dari Bandung, maka Alma merupakan atlet asal Gresik, Jawa Timur. Menurut info, Alma ini udah mulai menyukai panjat karena hobi naik-naik pagar sejak usia 5 tahun. Lalu masuk klub. Nah, debut internasionalnya sendiri dimulai di Asian Youth Championship 2024. Sementara di PON 2024, dirinya juga sukses memborong 3 emas plus 2 perak sebelum akhirnya meraih emas di ajang SEA Games. Jelas, ia adalah atlet potensial besar buat Olimpiade masa depan Indonesia. Selanjutnya ada Robi Al-Hilmi, usianya 18 tahun, tapi di kategori speed, kecepatannya benar-benar gila. Atlet asal Jakarta ini adalah spesialis speed yang lagi naik daun. Meski masih sangat muda, ia sudah ikut World Cup Series dan sering masuk final internasional. Sementara di SEA Games ini, dirinya mampu mencatatkan waktu yang super cepat, sekitar 4,83 detik di final, angka yang mendekati angka Olimpiade Vendrick. Ya, Robi Al-Hilmi adalah bukti regenerasi speed kita tetap top meski senior seperti Vendrick disimpan di ajang atau event ini. I saw your scar as I knelt beside you. The mother's discipline never outshined you. Maybe I told you I'd go to the church. Maybe you told me you'd show up for. Pada akhirnya, dari ketinggian dinding panjat, lahirlah harapan besar untuk masa depan olahraga Indonesia. Di usia yang masih sangat belia, Ardana Cikal, Alma Ariela, dan Robi Al-Hilmi telah menunjukkan satu pesan yang jelas, regenerasi panjat tebing Indonesia benar-benar hidup. Ini bukan sekedar emas SEA Games, ini adalah bukti sistem pembinaan yang berjalan, keberanian memberi panggung pada atlet muda, dan mental juara yang tumbuh sejak dini. Ketika dunia mengenal Indonesia lewat Vendrick Leonardo di Olimpiade, kini nama-nama baru mulai mengetuk pintu panggung yang lebih besar. Ardana Cikal, sang Spiderman 15 tahun hanyalah awal. Dengan usia, teknik, dan mental yang ia miliki, jalan menuju Olimpiade bukan lagi mimpi, melainkan tujuan yang masuk akal. Dan jika hari ini Indonesia mendominasi Asia Tenggara, maka beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin, dinding-dinding dunia kembali menjadi saksi merah putih berdiri di puncak tertinggi. Karena dari tebing-tebing inilah, Indonesia terus memanjat menuju kelas dunia.
myself to.